Ibnu Abi Malikah ditanya oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, "Wahai Ibnu Abi Malikah, tolong gambarkan, ceritakan kepadaku seperti apa sosok Abdullah bin Zubair itu." Apa jawaban beliau? Ibnu Abi Malikah, "Demi Allah, aku tidak pernah melihat suatu rangkaian jiwa seperti jiwanya Abdullah bin Zubair. Dia masuk dengan mengerjakan sholat dan keluar pun dengan mengerjakan sholat. Jika dia ruku atau sujud, burung-burung merpati akan hinggap di atas punggung dan pundaknya." Allah. Mereka mengira punggung Abdullah bin Zubair adalah tembok atau baju yang dibentangkan karena saking lama sujud dan ruku yang dilakukannya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwata illa billah. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah, para jamaah ya, orang tua, ayah, bunda ya, yang juga memirsa menonton kajian ini, penting ayah bunda untuk mendampingi para remaja, anak-anak muda kita untuk belajar dari sirah sahabat Nabi yang begitu menginspirasi. Ya, Golden Age kali ini kita akan belajar dari kehidupan yang mulia dari seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Zubair radhiyallahu taala anhu. Siapa Abdullah bin Zubair? Abdullah bin Zubair adalah putra sahabat agung Rasulullah SAW, yaitu Zubair ibn al-Awwam, seorang sahabat yang muda sekali, yang pada saat umur 15 tahun setelah dia masuk Islam, dialah orang pertama, muslim pertama yang menghunuskan pedangnya untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Makkah. Subhanallah. Abdullah bin Zubair ibn al-Awwam adalah berjuluk atau memiliki kunyah Abu Khubaib. Beliau adalah nasabnya dari suku Quraisy Al-Asadi, dari Bani Asad. Ibunya, ibu Abdullah bin Zubair ini atau istri daripada Zubair bin Awam, ialah Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Asma binti Abi Bakar adalah saudari kandung istri Rasulullah, Aisyah, putri Abu Bakar. Kakaknya Aisyah itu adalah Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Zubair ya adalah seorang bayi pertama ya, bayi muslim pertama yang lahir di Madinah. Ya, karena Zubair bin Awam dan Asma binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ya menikah pada pada akhir sebelum hijrah Nabi SAW dari Makkah ke Madinah. Dan ketika sampai di Madinah ya, Nabi SAW bersama para sahabatnya, Zubair dan Asma telah menikah dan memboyong keluarganya ke Madinah. Dan anak pertama yang lahir ya dari sahabat Muhajirin, bahkan juga sahabat Ansor setelah kedatangan Nabi SAW hijrah ke Madinah, dialah Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu pada bulan apa? Bulan Syawal tahun kedua Hijriyah. Subhanallah. Nabi SAW yang langsung mentahnik Abdullah atau bayi yang bernama Abdullah putra Zubair bin Awam ini. Apa itu tahnik?
yaitu Nabi memakan buah kurma lalu mengunyahnya, dan kunyahan kurma yang sudah lembut, yang sudah digigit, yang sudah dikunyah oleh Rasulullah SAW, kurma itu dimakankan atau diberikan kepada bayi, seorang bayi yang baru lahir. Itulah yang dinamakan dengan tahnik. Subhanallah. Dan itu sunnah. Ya, salah satu sunnah ya bagi seorang ayah atau bunda yang melahirkan anaknya, apakah itu putra atau putri, itu disunnahkan untuk mentahnik anaknya dengan kunyahan buah kurma. Ya, siapa yang mentahnik? Bisa orang tuanya, bisa kakeknya, atau bisa juga ditahnik oleh orang saleh, ulama yang dikenal saleh, dikenal wara, dikenal zuhudnya, itu ditahnik oleh ulama. Nah ini, jadi ini mengambil uswah dari ya, Zubair bin Awam yang menggendong putranya yang baru lahir, yaitu Abdullah ibnu Zubair, untuk diberikan kunyahan kurma dari Rasulullah SAW langsung dari mulut beliau. Subhanallah. Inilah anak pertama yang lahir di Madinah, dan anak pertama yang ditahnik oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi mendoakan bayi Abdullah bin Zubair ini. Subhanallah. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah, betapa betul beruntungnya ya seorang putra, seorang remaja, seorang anak bernama Abdullah bin Zubair ini. Dia yang pertama lahir di Madinah setelah hijrah Nabi. Dia yang anak bayi yang pertama ditahnik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan didoakan langsung untuk diberikan keberkahan kepada anak bayi tersebut. Subhanallah. Nah, bagaimana kisahnya? Setelah wafat Yazid bin Muawiyah, ya, kemudian putranya Muawiyah bin Yazid, maka Abdullah bin Zubair dibaiat oleh kaum muslimin untuk menjadi khalifah. Jadi khalifah itu kan ketika terjadi apa? Persengketa, perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang melahirkan ya perang Siffin, kemudian yang melahirkan peristiwa tahkim, sehingga berujung kepada syahidnya khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib di tangan seorang khawarij, ya, seorang khawarij yang membunuh khalifah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, Abdullah ibnu Muljam, Abdurrahman bin Muljam, ini seorang khawarij. Ya, ini melahirkan. Nah, setelah Khalifah Ali wafat, ya, maka kepemimpinan dipegang oleh atau diambil oleh siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan lalu mengadakan perjanjian, mengadakan suatu konvensi supaya tidak ada dualisme kepemimpinan. Waktu itu umat Islam menginginkan ya Al-Hasan bin Ali, putra Khalifah Ali, untuk menjadi khalifah. Ya, maka ingin tidak terjadi ada dualisme kepemimpinan antara Madinah dan Damaskus, karena Muawiyah berkedudukan di Damaskus. Madinah ini orang-orang Islam, sahabat-sahabat Nabi, menghendaki Al-Hasan putra Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah SAW, yang pertama ini ingin dibaiat sebagai khalifah. Maka di situ terjadi apa? Terjadi perjanjian, ya, perjanjian, negosiasi, ya, bagaimana supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Maka disepakatilah, ya, pada tahun 41 Hijriah, 1 tahun setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, disitulah disepakati bahwasanya Al Hasan bin Ali, ya, tanazul dari kekhalifahannya di Madinah. Beliau menyerahkan ya kekhalifahan itu kepada Muawiyah. Supaya apa?
supaya terjadi persatuan umat Islam. Subhanallah. Maka Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib ini dikatakan oleh kakeknya, datuknya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW, ibni hadza sayyid. Putraku, cucuku ini yaitu Al-Hasan, dia adalah seorang penghulu, seorang tuan yang bisa mempersatukan dua golongan besar umatku yang berselisih. Subhanallah. Ya, maka ini sudah diprediksi Rasulullah. Dan ucapan Rasulullah itu diwujudkan oleh Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ya, ingin mengedepankan persatuan umat Islam. Dia tanazul dari kekhalifahan, diserahkan kepada Muawiyah, sehingga terjadilah persatuan kaum muslimin dengan perjanjian bagaimana? Dengan perjanjian syaratnya nanti apabila Muawiyah wafat, maka kursi kekhalifahan itu dikembalikan kepada syuronya kaum muhajirin dan ansar. Ya. Al-Hasan bin Ali dan para pendukungnya tidak akan menolak, tidak akan memberontak kepada kepemimpinan Muawiyah, ya, tunduk kepada ulil amri, ya, dengan syarat nanti kita sepakati Anda menjadi khalifah, wahai Muawiyah, nanti setelah Anda wafat maka jabatan khilafah ini harus dikembalikan kepada mekanisme syura, musyawarah, dan yang berhak untuk menentukan hasil syura itu adalah para sahabat-sahabat Nabi Muhajirin dan Ansor yang masih hidup, untuk memilih siapa yang akan kelak menggantikan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Nah, perjanjian ini lalu kemudian ya itu dengan pertimbangan-pertimbangan yang wallahu alam itu dilakukan oleh Muawiyah, itu diberikan kepada Yazid bin Muawiyah, diwasiatkan kepada putranya. Maka terjadilah huru-hara, kita kenal fitnah di zaman Yazid bin Muawiyah radhiyallahu Yazid bin Muawiyah ini, ya, putra Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, itu terjadi fitnah besar, huru-hara, konflik, sehingga menyebabkan terjadinya pembunuhan syahidnya, ya, cucu Rasulullah SAW, Al-Husain bin Ali, di padang Karbala. Nah, Yazid bin Muawiyah dikenal sebagai, ya, orang yang agamanya tidak baik. Ya, bahkan para sebagian sahabat Nabi termasuk Abdullah bin Zubair ini mengatakan dia adalah seorang yang pemabuk, suka mabuk, tidak pantas menjadi pemimpin, menjadi khalifah. Ya, tetapi itu masih diterima, ya, oleh Abdullah bin Zubair. Oke, nggak apa-apa, silakan Anda menjadi khalifah. Tapi setelah Yazid bin Muawiyah ini wafat dalam usia yang relatif muda, masya Allah, nah, umat Islam tidak sabar lagi, ya, dan mereka membaiat Abdullah ibnu Zubair, ya, seorang tokoh senior sahabat Nabi pada saat itu, untuk diangkat sebagai khalifah Amirul Mukminin. Beliau dibaiat, ya, sebagai khalifah oleh penduduk Madinah sepeninggal Yazid bin Muawiyah. Ya, ketika wafat Yazid bin Muawiyah dan putranya Muawiyah bin Yazid, maka Abdullah bin Zubair ini dibaiat sebagai khalifah. Itu terjadi pada tahun 64 Hijriah. Jadi praktis kekhalifahan itu masih ada. Ya, meskipun itu belum terjadi namanya kekhalifahan Bani Umayyah, itu baru sebatas Muawiyah, baru sebatas Yazid bin Muawiyah dan putranya Muawiyah bin Yazid. Nah, itu dikembalikan lagi kepada sistem khilafah dan Abdullah bin Zubair ini dibaiat sebagai khalifah. Itu terjadi pada tahun 64 Hijriah. Ini terus berlangsung sampai, ya, Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, seorang panglima tentara yang kejam, yang bengis, ya, di masa kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan. Ini dia mengepung kota Makkah, mengepung Masjidil Haram, sehingga Abdullah bin Zubair terbunuh dan disalib. Nah, coba bayangkan, sahabat Nabi disalib
oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Nauzubillah min zalik. Itu terjadi pada tahun 73 Hijriyah. Nah, sahabat muda yang dirahmati Allah Ta'ala. Ini 73. Artinya apa? Beliau memerintah sebagai khalifah sejak tahun 64 sampai 73 Hijriyah baru bisa ditaklukkan, ya, dengan satu penyerangan, dengan satu pengepungan. Kota Makkah dikepung, Masjidil Haram dilempari dengan manjanik, sehingga dalam kisah, dalam konon, dalam riwayat kitab tarikh dikatakan sampai bangunan Ka'bah itu sebagiannya hancur, bahkan ada yang mengatakan terbakar dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, sedemikian rupa. Ini Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Memang dia orang yang sangat kejam. Nah, ya, subhanallah. Nauzubillah min zalik. Ini Abdullah bin Zubair adalah orang yang sangat zuhud, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki apa? Ketangkasan, kecerdasan, dan keteguhan. Nah, ya, subhanallah. Dia ikut menaklukkan Afrika, menaklukkan Andalusia dan Konstantinopel. Loh, Konstantinopel bukannya terjadi penaklukan di masa Al-Fatih, betul. Tetapi jauh sebelum itu penaklukan, upaya-upaya untuk menaklukkan Konstantinopel sudah dilakukan sejak zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, membuat angkatan perang dari divisi laut yang pertama. Angkatan laut pertama dalam Islam, ketentaraan militer Islam, itu dibangun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Muawiyah bin Abi Sufyan membangun angkatan perang laut pertama dalam sejarah Islam. Dan yang pertama ekspedisi angkatan laut Islam ini adalah ditugaskan oleh khalifah untuk, ya, menaklukkan Konstantinopel. Salah satu pasukannya di dalam, ya, pasukan angkatan laut pertama Islam untuk menaklukkan Konstantinopel adalah sahabat yang bernama Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu taala anhu. Bersama di situ juga ada sahabat yang lain yang senior, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari yang kita kenal sejarahnya, ya. Inspirasi Abu Ayyub ini, beliau wafat di Konstantinopel dan dimakamkan di luar gerbang, di luar tembok pertahanan kerajaan Bizantium Timur. Inilah yang menginspirasi, ya, Sultan Mehmed II, ya, atau yang bergelar Al-Fatih, untuk menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Nah, beliau Abdullah bin Zubair ini ikut menaklukkan Afrika. Jadi Afrika Utara ini Berber, suku Berber, ya. Amru bin As menaklukkan Mesir dan sebagainya, sampai ke Tunisia, sampai ke Libya, sampai ke Mauritania, sampai ke Aljazair, bahkan sampai dari dari Afrika Utara, Tunisia dan Maroko, Maghribi, itu sampai ke Andalusia. Abdullah bin Zubair ikut. Pada saat apa? Usia beliau belum genap, usianya 27 tahun. Subhanallah. Ya, menjadi salah satu bintang dari sekian banyak pahlawan yang namanya kekal dalam catatan sejarah Islam. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Subhanallah. Ya, luar biasa. Nah, di pertempuran Afrika sendiri, barisan kaum muslimin itu ada 20.000 tentara. Ya, sementara musuh jumlahnya itu 120.000 tentara. Nah, Abdullah bin Zubair ikut dalam pertandingan peperangan yang dahsyat itu, dan beliau menunjukkan keberaniannya, ya, dalam pertempuran itu. Subhanallah. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jiwa muda, nasab yang tinggi, kedudukan yang mulia, keluhuran akhlak, ya, hartanya yang dipersembahkan di jalan Allah, dan kekuatannya, tidak ada yang mampu menghalangi keinginan Abdullah bin Zubair ini menjadi seorang ahli ibadah. Ya, sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah, beliau ini seorang yang ahli ibadah.
yang menghabiskan siangnya dengan berpuasa dan malamnya dengan sholat. Subhanallah. Beliau pun memberikan semua kehusuannya kepada Allah sampai tingkatan yang mencengangkan, yang sangat menakjubkan. Umar bin Abdul Aziz, ya kita tahu Umar bin Abdul Aziz ini dari salah satu khalifah Bani Umayyah, cucu daripada Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, pernah bertanya kepada seorang ulama, ya seorang ulama Ibnu Abi Malikah, ya tabi'ut tabi'in. Ibnu Abi Malikah ditanya oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, wahai Ibnu Abi Malikah, tolong gambarkan, ceritakan kepadaku seperti apa sosok Abdullah bin Zubair itu. Apa jawaban beliau? Ibnu Abi Malikah, demi Allah, aku tidak pernah melihat suatu rangkaian jiwa seperti jiwanya Abdullah bin Zubair. Dia masuk dengan mengerjakan sholat dan keluar pun dengan mengerjakan sholat. Jika dia ruku atau sujud, burung-burung merpati akan hinggap di atas punggung dan pundaknya. Allahu Akbar. Mereka mengira punggung Abdullah bin Zubair adalah tembok atau baju yang dibentangkan karena saking lama sujud dan ruku yang dilakukannya. Allahu Akbar. Beliau, Abdullah bin Zubair, adalah sosok yang tidak ada duanya dalam puasa, dalam sholat, dalam melaksanakan ibadah haji, dan ibadah-ibadah lainnya. Tenggorokannya selalu kering dengan berpuasa dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ini, sahabat muda, sahabat The Golden Age, ini tenggorokannya selalu kering dengan puasa dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah ditanya mengenai Ibnu Zubair ini siapa. Ya, meski ada terjadi perbedaan pendapat di antara kedua sahabat Nabi ini, ya, Abdullah bin Zubair itu dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, dia adalah seorang yang mahir membaca kitabullah dan selalu mengikuti sunnah Rasulullah. Dia adalah seorang yang tekun beribadah dan menghambakan dirinya kepada Allah Ta'ala, serta berpuasa di tengah hari yang terik dan panas karena takut kepada Allah. Dia adalah putra dari pembela Rasulullah, hawarinya Rasulullah, yaitu Zubair ibnul Awam. Dia adalah putranya Asma binti Abi Bakar, sementara bibinya adalah Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tidaklah ada orang yang buta terhadap haknya yang mulia kecuali orang itu telah dibutakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, Abdullah bin Zubair begitu mulia. Ya, Abdullah bin Zubair hidupnya dalam keadaan zuhud, dalam keadaan beribadah, sampai beliau, ya, memimpin kaum beriman. Ya, beliau akhirnya turun gunung. Ya, bukan hanya hidup di Menara Gading, tapi turut memikirkan nasib umat Islam ini. Bagaimana memperbaiki umat Rasulullah SAW ini. Beliau turun ke medan politik. Ya, beliau diminta menjadi khalifah. Ya, dan beliau menolak untuk berbaiat kepada seorang yang fasik memimpin umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat muda yang dirahmati Allah, ketika beliau menjadi khalifah, ibu kota kekuasaannya itu berpusat di Makkah, meliputi Hijaz, Yaman, Basrah, Kufah, Khurasan, dan seluruh wilayah Syam kecuali Damaskus. Ya, tetapi penguasa Damaskus, gubernur Damaskus, tidak mengakuinya sebagai pemimpin, sebagai khalifah. Mereka kemudian menyatakan perang kepada Abdullah bin Zubair dan menyerangnya secara terus-menerus. Ya, sehingga pada zaman Abdul Malik ibn Marwan, ya, Abdul Malik bin Marwan ini mengutus Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi, ya, untuk apa? Untuk melumpuhkan dan menghancurkan, ya, gerakan politik yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair di Makkah. Subhanallah. Ya. Siapa Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ini? Umar bin Abdul Aziz ini pernah mengatakan begini, sahabat muda rahmati Allah. Ini seorang algojo yang bengis.
jenderal yang berdarah dingin, jenderal yang luar biasa kejamnya, ya, dan hatinya itu keras, batu, berdarah dingin, ya. Dia ahli strategi, ahli militer, dan dia akan melumpuhkan, akan membunuh siapa saja yang menjadi daftar pencarian orang yang diberikan oleh penguasa Damaskus pada saat itu. Maka Umar bin Abdul Aziz pernah menggambarkan sosok Al-Hajjaj ini seperti apa. Kalau seluruh umat manusia didatangkan dengan semua kesalahan dan dosanya, lalu kita datangkan Hajjaj bin Yusuf seorang diri sebagai imbangannya, niscaya dosa-dosa Hajjaj akan jauh lebih berat daripada dosa seluruh umat manusia. Kenapa? Karena kerjanya adalah algojo, yang membunuhi ulama-ulama, yang mengkriminalkan ulama-ulama, yang menghancurkan setiap gerakan Islam yang membawa kepada ajaran islah, menyerukan islah, perbaikan yang komprehensif, perbaikan ekonomi, politik, sosial di kalangan umat Islam. Inilah, ya, algojonya itu adalah Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Sahabat muda dirahmati Allah, berapa banyak saat ini kita menghadapi, ya, situasi yang mirip dengan zaman itu, ya, algojo, penguasa, aparat keamanan, aparat militer, ya, banyak yang bertipe seperti Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini. Maka itu hati-hati, jangan kita, ya, berbuat seperti itu, karena dosanya ini bisa mengimbangi, bahkan bisa mengalahkan dosa seluruh umat manusia. Yang dibunuh bukan orang-orang sembarangan. Yang dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini adalah seorang sahabat Rasulullah, Abdullah bin Zubair, ya. Dan ulama-ulama tabi'in yang terkenal diantaranya adalah Sa'id ibn Jubair. Ya, Sa'id bin Jubair ini adalah seorang ulama tabi'in yang juga menjadi korban, ya, korban kriminalisasi dan korban pembunuhan yang dilakukan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Sampai bagaimana kisah akhir Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi itu terjadi setelah 1 bulan dia membunuh Sa'id bin Jubair, ulama tabi'in yang zuhud, muridnya para sahabat Nabi SAW. Sa'id bin Jubair sebelum dieksekusi oleh Al-Hajjaj, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, aku bermohon kepadamu ya Allah, agar tidak ada lagi ulama, ya, orang-orang baik, orang-orang soleh yang dibunuh oleh Al-Hajjaj si pendurhak, si durjana ini setelah dia membunuh aku, setelah dia mengeksekusi aku. Aku mohon kepadamu ya Allah, ini terakhir kali, agar tidak ada lagi orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang muslih yang dibinasakan, yang dibunuh oleh penjahat bernama Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi." Dan doa Sa'id bin Jubair ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mati setelah 1 bulan, ya, mengeksekusi seorang tabi'in, ulama besar yang bernama Sa'id ibn Jubair rahimahullahu wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Maka sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah, kita harus belajar dari sejarah ini, dan bagaimana supaya kita ini dapat mendapatkan inspirasi. Kita belajar dari apa? Dari pandangan, ya, perkataan mutiara Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Apa kata beliau? Kita lihat di sini dalam kitab Mawa'izus Sahabah. Ya, Mawa'izus Sahabah. Nah, ini ada dijelaskan, dikutipkan pernyataan atau ucapan-ucapan mutiara hikmah dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Apa? Tentang tanda-tanda ahli takwa. Orang bertakwa itu apa tanda-tandanya? Kataba ilayya Abdullah bin Zubair. Wahab bin Kisan berkata, Abdullah bin Zubair menulis surat kepada saya yang isinya adalah nasihat. Amma ba'du, fa inna li ahli taqwa alamatin yu'rafuna biha. Ketahuilah bahwasanya orang-orang ahli takwa itu memiliki ciri-ciri dan tanda-tanda
ya, yang mereka itu akan dikenal dengan tanda-tanda ciri-ciri itu. Wa ya'rifunaha min anfusihim, dan mereka sendiri yang dapat mengetahui tanda-tanda itu dari jiwa mereka, dari diri mereka sendiri. Apa? Man sabara 'alal bala. Orang yang bersabar ketika dia diberikan bala atau musibah. Subhanallah. Lalu kemudian yang kedua, waradiya bil qada. Orang yang ridha, menerima keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syakaran na'ma, dan orang yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Wa dhalla li hukmil Qur'an. Orang yang tunduk kepada hukum Al-Qur'anul Karim. Itulah tanda orang yang bertakwa kepada Allah. Wa innamal imamu kas-suq. Ma nafaqa fiha humila ilaiha. Inna faqal haqqu indahu humila ilaihi wa ja'ahu ahlul haqq wa inna faqal batilu indahu ja'ahu ahlul batil wa nafaqa indahu. Subhanallah. Imam itu, pemimpin itu seperti apa? Ya, seperti pasar. Apa yang muncul, ya, yang keluar dari pasar itu dia akan digiring ke sana. Kalau yang keluar adalah yang hak, maka dia digiring kepada kebenaran, dan orang-orang ahli kebenaran itu akan datang kepadanya. Kalau yang keluar adalah kebatilan dari sisinya, maka orang-orang ahli batil itu akan datang kepadanya dan akan muncul pada sisinya. Nauzubillah min zalik. Sahabat muda, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi nasihat beliau yang dikutip dari khutbahnya, khutbah Abdullah bin Zubair sebagaimana diceritakan oleh Muhammad bin Abdillah Al-Thaqafi ketika beliau khutbah dalam ibadah haji. Ya, beliau sebagai khalifah Amirul Mukminin, ya, kharaja alaina qabla tarwiyati bi yaumin wa huwa muhrim. Sayyidina Abdullah bin Zubair keluar kepada kami satu hari sebelum hari tarwiyah, yaitu tanggal 7 Zulhijjah. Karena tarwiyah itu tanggal 8 Zulhijjah. Wa huwa muhrim. Beliau dalam keadaan ihram. Falabba bi ahsani talbiyatin, kemudian beliau bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, dengan talbiyah terbaik. Sami'tuha qattu, ya, yang aku dengar. Thumma hamidallaha, kemudian dia memuji Allah taala. Wa athna alaihi, dan menyampaikan, ya, pujiannya luar biasa. Lalu beliau berkata, amma ba'du fa innakum ji'tum min afaqin syatta. Amma ba'du, kalian sesungguhnya datang dari berbagai negeri yang berjauhan, dari afaq, negeri yang jauh banyak. Wufudan ilallah, kalian datang menjadi hamba-hamba Allah, ya, berhimpun, ya, untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, berbondong-bondong menuju Allah. Fahaqqa 'ala Allahi an yukrima wafdahu, maka menjadi suatu hak atas Allah untuk memuliakan tamunya. Faman kana jaa yatlubu ma indallah, siapa orang yang datang untuk memohon, meminta apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, fa inna taliballahi la yakhib, maka orang yang bermohon kepada Allah dia tidak akan pernah kecewa. Fasaddiqu qaulakum bifi'lin, maka benarkanlah ucapanmu dengan perbuatan. Fa inna milakal qaul al-fi'l, karena sesungguhnya kendali ucapan itu, pembuktiannya ada pada perbuatan. Wan niyata, jagalah niat. Jagalah niat. Al-qulub, jagalah hati. Allah fi ayyamikum hadhihi, jagalah Allah di hari-hari kalian beribadah haji ini. Fa innaha ayyamun tughfaru fiha dzunub, karena hari-hari itu semua dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ji'tum min afaqin syatta fi ghairi tijaratin wala talabi malin, kalian datang dari negeri yang berjauhan, bukan untuk berdagang, bukan untuk cari harta, wala dunya, bukan untuk cari dunia. Terjuna ma huna, yang kalian cari di sini adalah mengharapkan ridha Allah taala. Thumma labba wa labban nas fama raaitu yawman qattu kana aktsara bakiyan min yaumi idzin. Ya, aku kemudian perhatikan
Semua manusia saat itu dipimpin oleh Abdullah bin Zubair bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Aku tidak menyaksikan satu hari ya dalam hidupku begitu banyak orang yang menangis mendengarkan mau'izah, tausiah dari Abdullah bin Zubair. Sebagaimana hari itu banyak orang yang menangis. Subhanallah. Itulah sosok Abdullah bin Zubair yang wafat syahid dalam memperjuangkan kebenaran, dalam membela kebenaran, ya, dan menolak kezaliman. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjadi ibrah, menjadi teladan bagi kita semua dalam menegakkan yang hak, dalam menegakkan kebenaran dan keadilan serta melawan kezaliman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, kami memang masih baru, tetapi kami ingin berkontribusi besar juga untuk dakwah ini. Sebagaimana sahabat Rasulullah Hassan bin Thabit yang berjuang untuk surga, maka kami juga betul-betul merindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam catatan sejarah, hanya Hassan bin Thabit inilah yang memiliki mimbar di samping mimbarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mimbar itu dia membela kehormatan agama Allah dan Rasulnya. Di mimbar itu dia membela Islam. Di mimbar itu dia menyampaikan keunggulan dan kemuliaan agama Allah dan Rasulnya. Maka kita bisa melihat betapa mulianya keberadaan media, keberadaan mimbar yang berada di samping persis mimbarnya Rasulullah SAW. Oleh sebab itu kami juga mengajak teman-teman semua untuk ke surga. Dengan cara apa? Dengan cara kita yang sama. Kita berjuang lewat media. Media yang akan membumikan Islam rahmatan lil alamin di negeri kita ini dan juga ke seluruh penjuru dunia, menembus batas hingga Allah takdirkan Islam ini jaya kembali. Mari salurkan infak media ke rekening Bank BNI Syariah 0631 748 573. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.